Program ini didanai oleh para sahabat dan mitra dari Joyce Meyer Ministry. Kita dibentuk berdasarkan kebenaran Tuhan dalam Kristus, itulah kebenarannya. Percayakah saudara bahwa saudara adalah benar dalam Tuhan? Bukan karena saudara melakukan segalanya dengan benar, namun Yesus yang melakukan segalanya dengan benar. Dan Allah Bapa melihatnya di dalam saudara melalui Yesus. Saya senang saudara bergabung di Menikmati Hidup setiap hari. Saya senang karena kita bersama hari ini. Saya berdoa agar semua yang saya sampaikan hari ini membantu saudara untuk meningkatkan kebahagiaan saudara. Saya ingin mengajarkan tentang bagaimana bisa meningkatkan kebahagiaan saudara. Saudara tahu, saya bertanya pada diri saya, apa yang sebenarnya orang-orang inginkan? Menurut saya inti dari semua jawaban, kalau saudara mengatakannya dalam satu kalimat, kita semua hanya ingin bahagia. Kita ingin merasakan damai, tapi kita juga ingin bahagia. Dan ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kebahagiaan itu. Dan beberapa hal yang kita lakukan yang bisa menghilangkan kebahagiaan kita. Saya tahu kita suka menyalahkan apapun yang buruk di hidup kita ke orang lain. Tapi sekarang kita akan berbicara tentang hal-hal yang bisa kita lakukan, terutama dengan bantuan Tuhan, untuk meningkatkan kebahagiaan dalam hidup kita. Jadi hal pertama, Mazmur 51 berkata, biarlah semua yang mencintai namamu bersukacita dan bergairah dalammu. Jelas bahwa Tuhan ingin kita untuk selalu bahagia. Mazmur 118 ayat 24, inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Dan tentunya salah satu ayat favorit saya, Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi, saya ingin saudara menanyakan ini kepada diri sendiri. Apakah saudara bahagia? Apakah tidak terlalu bahagia? Apakah sangat bahagia? Apakah kebahagiaan itu berdasarkan situasi? Kita harus berhenti menyalahkan situasi kita, karena kalau kebahagiaan kita hanya didasarkan oleh situasi kita, maka kita mengizinkan situasi untuk mengambil alih kehidupan kita. Kita sadar bahwa di dunia ini hal apapun bisa terjadi. Kita juga sadar bahwa kita memiliki musuh yaitu iblis, dan terkadang dia menyebabkan suatu hal terjadi di hidup kita. Maka, saya ingin menjadi salah satu orang paling bahagia di dunia. Tetapi bukan berarti saya harus selalu terlihat bahagia dan bersorak-sorai, dan bertepuk tangan. Saya hanya ingin memiliki damai sejahtera dalam hidup setiap harinya. Dan saya sudah berjuang sangat lama, karena sejujurnya ada fase di mana saya tidak pernah mengalami kebahagiaan. Pada fase itu, saya terjebak dalam ketidakbahagiaan untuk waktu yang lama. Masa kecil saya sangatlah sulit, begitu juga pernikahan pertama saya. Kelihatannya seperti semua orang di hidup saya selalu meninggalkan saya atau mengkhianati saya, maka saya menjadi orang yang sangat tidak bahagia. Lalu Tuhan mengajarkan saya selama bertahun-tahun beberapa hal yang akan saya bagikan hari ini. Jadi, kata bahagia atau kebahagiaan dalam kamus Webster's 1828 berkata, berada dalam kenikmatan sensasi yang menyenangkan yang berasal dari hal baik. Kebahagiaan datang dalam keberagaman. Ada yang merasa bahagia, ada yang merasa sangat bahagia. Satu-satunya orang yang bisa dan seterusnya merasakan kebahagiaan adalah dia yang menikmati pikiran yang damai dan hidup dalam kebaikan Tuhan. Lalu sukacita atau kenikmatan artinya gairah atau perasaan semangat yang diperoleh dari ekspektasi dari kebaikan. Dan kita akan membicarakan tentang itu hari ini. Jadi, saya ingin saudara bertanya kepada diri sendiri, apakah yang ingin saudara dapatkan hari ini? Saudara jawab, saya tidak tahu saya menerima apa yang diberikan, ya, tapi itu bukanlah cara yang baik. Saudara berkata, ya, saya hanya menunggu hal buruk terjadi karena itu terjadi setiap hari, itu bukan cara yang benar walaupun dulu saya berpikir seperti itu. Saya pernah mengalami hari di mana hal buruk selalu terjadi, sehingga takut untuk berpikir hal baik akan terjadi karena saya tidak mau merasa kecewa. Tapi, kebahagiaan datang dari ekspektasi yang baik dalam hidup kita, dan itu adalah definisi dari harapan. Ketika Alkitab berkata hidup ini harus penuh dengan harapan, artinya kita harus dengan kesungguhan berharap sesuatu yang baik akan terjadi dalam hidup kita kapanpun.
Dan kita berekspektasi demikian berdasarkan kebaikan Tuhan yang nyata. Jadi apa yang saudara inginkan dari hidup ini? Jadi hal pertama yang bisa kita bicarakan adalah mengenai Roma 15 ayat 13. Ini menjadi dasar untuk topik yang pertama. Saya ingin berbicara tentang bagaimana saudara bisa meningkatkan kebahagiaan. Biarlah Tuhan yang penuh harapan memenuhi saudara dengan sukacita dan damai dalam kepercayaan. Maka kebahagiaan kita berasal dari apa yang kita percaya. Apa yang kita percaya dalam diri kita, apa yang kita percaya tentang masa lalu. Untuk waktu yang lama, saya pikir saya tidak mampu melupakan masa lalu. Itulah yang menghalangi saya untuk bersuka cita. Untuk waktu yang lama, saya tidak menyukai diri sendiri. Saya tidak percaya ada hal baik di hidup saya. Itulah yang mencuri kebahagiaan saya. Apa yang saudara percaya tentang masa depan saudara? Untuk waktu yang lama, saya bahkan tidak yakin akan memiliki masa depan yang terjamin. Karena saya telah dilecehkan secara seksual oleh ayah saya merasa akan selalu memiliki hidup yang biasa. Tapi saudara lihat saya salah. Jadi, walaupun saudara mempercayai sesuatu, belum tentu itu benar. Tipuan berarti mempercayai kebohongan. Dan sangat banyak orang di dunia yang tertipu karena mereka lebih mempercayai apa perkataan dunia dibandingkan dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Kita harus mengerti firman Tuhan dan menyetujuinya dengan tidak menggunakan pikiran dan perasaan kita. Sekarang kita akan berbicara tentang kepercayaan. Mempercayai kehidupan saudara dan diri saudara berdasarkan apa yang firman katakan. Walaupun kelihatannya sulit untuk terjadi sekarang, dalam peraturan Tuhan kita terlebih dahulu percaya, lalu kita dapat yang kita percaya. Di dunia ini kita percaya akan apa yang kita miliki, tapi saya belajar meskipun saya akan mengalami situasi yang berat saat ini, firman Tuhan berkata bahwa Ia akan mengambil dan mengubah semua itu menjadi kebaikan. Jadi, jika saudara sedang mengalami masalah dan berpikir, saya tidak akan bisa bahagia karena saya mengalami masalah ini, saudara bisa ubah pemikiran saudara sekarang dan katakan, saya memiliki masalah. Tapi menurut Roma 8 ayat 28, saya percaya bahwa Tuhan mengambil segala sesuatu dan mengubahnya menjadi kebaikan untuk saya selama saya mencintainya. Kitab Roma tidak mengatakan semua hal itu baik, melainkan karena Tuhan adalah Tuhan dan Ia sanggup melakukan segalanya. Dia bisa mengubahkan hal yang terburuk sekalipun dalam hidup saudara untuk kemuliaannya. Tidak akan ada jaminan kebahagiaan sampai seseorang berdamai dengan dirinya sendiri. Apa yang saudara percaya tentang diri sendiri? Saudara percaya Tuhan mencintai saudara? Saudara percaya Tuhan berkenan terhadap saudara? Ini pertanyaan yang sulit, bukan? Kebanyakan orang tidak berani menjawab, ya saya yakin Tuhan berkenan terhadap saya karena kita sadar bahwa kita tidak sempurna. Tetapi kasih Tuhan untuk kita tak bersyarat, bukan berdasarkan apa yang saya lakukan, namun karena Dia adalah Tuhan. Jadi, saya sempat mempercayai hidup saya hanyalah kesalahan, tapi sekarang saya sadar untuk mempercayai firman Tuhan. Dan ketika saudara membaca firman, ketahuilah bahwa saudara berharga, memiliki karunia, talenta, nilai, saudara layak, memiliki tujuan di dunia. Saudara tampan dan cantik. Apapun yang saudara pikirkan, kalau saudara mulai membandingkan diri dengan orang lain, saudara berpikir, saya tidak sebanding. Tapi, kita tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain atau apapun, karena kita memiliki sesuatu yang berbeda, dan semua yang Ia ciptakan adalah baik. Setelah semuanya selesai, Dia melihat semuanya dan berkata semua baik. Kemudian Ia merayakannya dan beristirahat di hari ke-7. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, siapapun yang berada dalam Kristus, apakah saudara umat percaya? Saudara percaya Kristus? Kalau saudara percaya, saudara sudah ada dalam Kristus dan Dia dalammu. Siapapun di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Karena yang lama telah berlalu dan yang baru sudah datang. Saya ingin menjelaskannya seperti ini. Semua akan menjadi kemungkinan baru. Saat dimana saudara diselamatkan, saudara mungkin masih bersikap normal,
saudara tidak terlihat berbeda, tapi jika saudara tetap di dalam firman Tuhan, pelajari firman itu, mengerti firman itu, mengaplikasikan firman itu, maka secara bertahap saudara berubah. Maka kalau kita sudah lahir kembali, kita akan menjadi bejana yang baru. Dan jika kita bersedia dibentuk dalam tangan Tuhan, dan kita mulai melakukan hal yang Tuhan kehendaki bukan kehendak kita, maka kita akan sadar bahwa kita punya hidup yang baru. Mungkin memakan waktu, lebih tepatnya pasti memakan waktu, tapi Tuhan akan mengubahkan kita menuju kemuliaan. Tuhan sedang membentuk kita. Pernahkah saudara berpikir bahwa Yesus adalah tukang kayu handal? Tukang kayu membuat barang. Dalam kitab Ibrani 3 ayat 4, setiap rumah dibangun oleh seseorang, tapi Tuhanlah ahli bangunan segala sesuatu. Maka, kita utuh di dalam Tuhan, tetapi keutuhan itu didapat melalui proses sehari-hari. Kita dibentuk berdasarkan kebenaran Tuhan dalam Kristus, itulah kebenarannya. Percayakah saudara bahwa saudara adalah benar dalam Tuhan? Bukan karena saudara melakukan segalanya dengan benar, namun Yesus yang melakukan segalanya dengan benar, dan Allah Bapa melihatnya di dalam saudara melalui Yesus. Saya ingin saudara mengerti. Penting bagi kita untuk merasa benar terhadap diri kita sendiri. Saudara lihat bahwa ini semua bertentangan dengan pemikiran agamawi kita selama ini. Karena secara agama mengajarkan kita untuk menganggap bahwa kita lemah, seorang pendosa yang tidak layak. Semua itu benar tanpa Kristus. Tapi saat saudara menerima Dia sebagai juru selamat dan saudara di dalamnya, Dia di dalam saudara, 2 Korintus 5 ayat 21, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara mengerti? Biar saya ulang kembali. Dia yang tidak mengenal dosa, itulah Yesus, menjadi dosa. Dia telah mengambil semua dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi, Tuhan melihat saudara, Dia mengamati saudara dalam terjemahan lain, menjadi benar dengannya karena Dia melihatmu melalui Kristus. Butuh waktu yang sangat lama bagi saya untuk mengerti kalimat itu berulang-ulang kali sampai itu menjadi pegangan hidup saya. Saya percaya yang kita butuhkan bukan sekedar informasi. Saya pikir kita butuh pewahyuan. Kita butuh melihat sesuatu yang sangat nyata. Sesuatu yang tidak bisa diambil oleh orang lain. Saya sadar saya melakukan kesalahan. Saya tahu saudara juga melakukannya. Saya tahu saudara juga melakukannya. Kita semua membuat kesalahan dan lakukan pelanggaran. Tetapi Tuhan tetap melihat kita benar karena Dia melihat hati kita. Tuhan melihat hati kita. Dia tidak melihat apa yang kita lakukan, tapi Dia melihat hati kita. Yesaya 61:10 berkata, Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Ambil jubah itu dan kenakanlah. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Saudara bisa meninggalkan rasa bersalah. Selamat tinggal rasa bersalah. Saya tidak akan hidup dalam rasa bersalah lebih lama. Saudara lihat itu masalah saya dan saya yakin saudara juga memilikinya. Karena saya pernah disiksa oleh ayah saya ketika saya masih kecil dan tidak mengetahui banyak hal. Iblis meyakinkan bahwa itu kesalahan saya. Tapi itu tidak benar. Ayah saya sosok yang dewasa. Dia lebih tahu, dia sadar dia melakukan kesalahan. Tetapi entah mengapa saya rasa saya bersalah. Mengapa? Karena ayah saya memaksa agar hal ini menjadi rahasia dan tidak diketahui oleh ibu saya. Ayah juga berkata bahwa dia melakukan semua itu terhadap saya karena ia sangat mengasihi saya dan itu baik untuk saya. Saya tidak mengerti kenapa hal itu menjadi rahasia kalau itu baik. Itu membuat saya bertanya-tanya kepada diri sendiri. Saya sadar itu kesalahan walaupun ayah saya berkata itu benar. Kemudian saya berpikir, ada yang salah dengan saya. Kalau ayah saya terus berbuat seperti ini, pasti ada yang salah dengan saya. Pikiran itu terus berdengung di kepala saya untuk waktu yang sangat lama.
Apa salah saya? Apa salah saya? Bagaimana? Apakah di antara saudara ada yang mengalami hal serupa? Apa salah saya? Apa salah saya? Saya terus membandingkan diri sendiri dengan orang lain dan mencoba bersaing dan selalu mencoba menjadi orang lain. Puji Tuhan, Dia bebaskan saya dan membentuk saya seturut gambarannya. Dia mau melakukan yang sama kepada saudara. Saudara bisa meninggalkan rasa bersalah, tapi saudara harus mengenakan kebenaran seperti jubah atau pelindung dada. Efesus 6 berbicara tentang peperangan rohani. Bagaimana menghadapi peperangan rohani? Kita berperang bukan melawan kedagingan dan darah, melainkan pemimpin dan kuasa di tempat tinggi. Kita mempunyai musuh. Dan Alkitab berkata Tuhan telah memberikan kita senjata yang melindungi kita, yang harus kita kenakan. Kata kenakan berbicara tentang suatu tindakan iman. Senjata ini bukanlah sesuatu yang bisa diangkat dan dikenakan, tetapi dengan iman itu bisa dikenakan. Senjata itu adalah ikat pinggang kebenaran, kencangkanlah ikat pinggang kebenaran. Dan sebenarnya firman Tuhan adalah kebenaran itu. Ketika saudara dalam peperangan, saudara harus menggunakan kebenaran itu karena iblis selalu mencoba merebutnya dari saudara. Kenakanlah pelindung kebenaran itu. Dan angkatlah perisai iman untuk melawan semua serangan dari musuhmu. Kedamaian menyertai langkahmu dan pelindung kepala keselamatan. Gunakan pedang bermata dua, yaitu firman Tuhan, dan tutup bungkus semua dengan doa. Saudara bisa membaca Efesus 6 dan mengerti lebih dalam. Tapi intinya, kebenaran itu adalah pelindung kita agar musuh tidak dapat mengontrol hidup kita. Satu lagi yang harus kita yakini adalah Allah telah mengurapi kita. Nah, saudara mungkin kurang mengerti arti dari kata diurapi. Diurapi Allah berarti Ia telah memberikan Roh Kudus, sehingga saudara memiliki kekuatan, kemampuan untuk melakukan kehendak Allah dalam hidup saudara. Alkitab mengatakan bahwa ketika saudara diurapi, urapan ini mengajarkan, sehingga saudara tidak perlu ajaran orang lain, tetapi itu tidak berbicara tentang yang saya lakukan. Allah mengurapi pengajar sebagai salah satu dari karunia pelayanan 5 kali lipat. Itu artinya kita tidak perlu mencari nasihat dari orang lain setiap waktu. Saudara diurapi untuk mendengar suara Allah dan dituntun oleh Roh Kudus. Dan saya yakin beberapa dari saudara sudah mulai memiliki pengharapan sedikit lebih baik dibandingkan saat pertama kita memulai program ini. Kita bahkan belum selesai. Saudara percaya bahwa Allah mencintai saudara dan cinta itu tanpa syarat. Saudara ditebus oleh darah Yesus Kristus yang membuat saudara benar dalamnya. Saudara sudah diurapi oleh Allah dan Ia punya rencana indah dalam hidup saudara. 2 Korintus 4 ayat 13 mengungkapkan sesuatu yang penting. Saya ingin saudara menyimak ini. Pertama-tama saya ingin bertanya, apa pendapat saudara terhadap diri sendiri? Apa pendapat saudara tentang masa depan saudara, tentang masa lalu, tentang anak-anak, tentang pernikahan, keuangan? Apa pendapat saudara? Keuangan kita tidak akan tercukupi, masalah selalu datang saat keuangan kita mulai stabil, itu yang dahulu saya rasakan. Kita tidak akan bisa membeli mobil baru, kita tidak akan pernah memiliki rumah. Kita harus mengimani yang kita inginkan, bukan yang kita miliki, selama kita berdasarkan firman Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 13, seperti ada tertulis, Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Saya percaya ini. Kita harus belajar mempercayai firman Tuhan, sehingga itu menjadi rema. Kata-kata adalah kekuatan. Saudara harus berhenti mengucapkan hal buruk pada diri sendiri, kehidupanmu. Jangan berkata, saya terkurung di masa lalu, atau saya sulit untuk memaafkan. Tidak bisa memaafkan mereka, itu terlalu sulit. Saya tidak akan dipromosikan, saya tidak punya cukup uang. Berhenti berbicara hal buruk kepada diri sendiri. Yakinilah hal baik dalam hidup saudara karena itu yang Tuhan rencanakan. Yesus berkata, Aku mengetahui rencanaku mengenai kamu, rencana yang penuh harapan dan masa depan. Tuhan memiliki rencana yang baik untuk hidup setiap kita. Faktanya tertulis pada Yeremia 29 ayat 11 yang berkata, Aku mengetahui rencanaku dalammu, kata Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, yaitu rencana yang penuh harapan dan masa depan.
Begitu juga Efesus 2 ayat 10 dalam terjemahan yang baru. Kita adalah hasil karya dari tangan Allah, buatannya. Saudara bukanlah kesalahan, Allah menciptakan saudara dengan tangannya sendiri sejak dalam kandungan, serupa dengan gambarannya, lahir baru, sehingga kita dapat mengerjakan semua kehendaknya yang direncanakan sebelumnya untuk kita, mengambil jalan yang telah ditentukannya dari awal, dengan kata lain, berjalan dalam kehendak Tuhan. Kita harus berjalan dalamnya. Sekarang, kehidupan yang benar yang telah ditetapkannya dari awal untuk kita jalani. Nah, saya sangat suka Mazmur 27, 13, 14. Sesungguhnya aku percaya akan kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Sangat indah bukan? Merupakan sikap yang benar. Sesungguhnya aku percaya akan kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Saya suka berada di lingkungan orang-orang benar dalam Tuhan daripada di lingkungan orang-orang yang selalu melihat hal buruk. Lihatlah kepada Tuhan dan berpegang padanya. Ya, lihatlah kepada Tuhan. Saya katakan lagi, percayalah kasih Tuhan itu tanpa syarat. Dosa saudara telah diampuni, dan kasih Allah adalah baru setiap hari. Percaya bahwa saudara bisa mendengar suara Allah serta dituntun oleh Roh Kudus. Percaya bahwa Tuhan mendengar dan menjawab saudara. Saya suka berdoa, karena saya mengalaminya selama 45 tahun berjalan bersama Allah. Dan Ia mendengar dan menjawab doa saya. Mungkin Ia tidak memberi apa yang kita ingin, tapi Ia pasti memberi yang kita butuhkan. Waktunya mungkin berbeda dengan waktu kita, tetapi Ia selalu tepat waktu untuk melakukan sesuatu. Doa itu penuh kuasa. Hidup saudara berubah setiap harinya karena Allah bekerja dalam saudara. Firman-Nya berkata selama kita percaya Allah selalu bekerja. Untuk anak saudara, pernikahan saudara, apapun itu, saat saudara percaya dengan sikap yang benar, Allah bekerja di setiap aspek hidup saudara. Percaya adalah rahasia untuk menjadi umat-Nya yang bahagia. 2 Korintus 4 ayat 13. Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Kita mempunyai iman yang sama, kita juga percaya, maka kita bisa berkata-kata. Saya akan bertanya hal yang sama. Hal apa yang saudara bicarakan? Saya berulang kali menyampaikan. Hal terburuk yang bisa dikatakan adalah hal negatif terhadap diri sendiri, dari mulutmu sendiri. Nah, cara kedua untuk kita bisa meningkatkan kebahagiaan adalah menjalani hidup hari ke hari. Saudara bisa melakukannya. Kita mulai dari awal, kita selesaikan esok hari dan menambahkan hal baru. Jalani hidup hari ke hari. Paulus telah belajar untuk merasa cukup di setiap situasi yang dia alami apapun situasinya. Saya percaya alasan Paulus berhasil adalah karena ia mengetahui hal-hal ini. Paulus mencintai Yesus, Paulus adalah benar dalam Yesus, dosanya telah diampuni. Ia mengerti kasih Yesus yang tanpa syarat serta rencananya dalam hidupnya. Maka itu, Paulus bisa merasakan ketenangan dalam situasi apapun karena dia yakin Allah mampu mengubah situasi apapun untuk kemuliaannya. Ia mengerti rasanya direndahkan tapi juga berkelimpahan. Ia tahu bagaimana bersikap saat memiliki segalanya serta saat hampir kehilangan segalanya. Kalau kita bisa berhenti mengizinkan situasi mengatur kebahagiaan kita, kita bisa berbahagia kapanpun itu. Saya ulangi, kalau kita bisa berhenti mengizinkan situasi mengatur kebahagiaan kita, kita bisa berbahagia kapanpun. Jangan sia-siakan hari ini. Khawatir akan hari kemarin atau hari esok. Serahkanlah kepada Tuhan, Ia mampu mengatasi segalanya. Jangan membuang tenaga untuk khawatir. Gunakanlah semua tenaga yang ada untuk hari ini. Jalani hidup saudara hari demi hari. Saya mulai mengerti hal itu setiap harinya. Kita selalu belajar. Sejauh apapun perjalanan dengan Tuhan, kita selalu belajar. Saya sedang menghadapi sesuatu sama seperti orang lain dan saya sedang membicarakannya kepada beberapa orang dalam minggu ini bahwa saya menjalaninya hari demi hari
Dan saudara tahu jawaban itu datang sedikit demi sedikit, hari demi hari, dan saya dapat katakan bahwa semuanya itu akan menjadi baik.